Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pagi hari ini, materi pembelajaran statistika menganalisis data. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Apa pengertian data? Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Macam-macam data. 1. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Contoh, data-data nilai ujian. Untuk yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata, bukan angka ya. Contohnya adalah data tentang hobi seseorang. Pengertian populasi anak-anak. Populasi adalah kumpulan data dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama yang menjadi objek atau sasaran pengamatan. Pengertian sampel anak-anak. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Untuk yang B, penyajian data. Penyajian data dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Untuk yang pertama adalah tabel ya anak-anak. Contoh data-data nilai ulangan matematika dari siswa kelas 8 suatu SMP. Ini adalah nilai-nilai yang diperoleh anak-anak 50 sampai dengan 100 itu ya. Jadi yang memperoleh nilai 50 ada 5 siswa. Yang nilainya 60, 15 siswa. Kemudian yang nilainya 70, 20 siswa. Yang nilainya 80, 10 siswa. Yang nilai 90, 10 siswa. Dan yang nilainya 100, 5 siswa. Untuk yang kedua, dalam bentuk diagram. Yang pertama atau yang A adalah diagram batang. Yang dari arah kiri ke kanan, ini adalah nilai ulangan matematika dan yang garis tegak menunjukkan jumlah siswa. Nah ini anak-anak, tadi yang nilainya 50 itu kan ada 5, jadi kita buat persegi panjang setinggi 5, begitu anak-anak ya. Kemudian yang nilainya 60, tadi kan ada 15, jadi kita buat persegi panjang yang tingginya 15, begitu dan seterusnya ya. Jadi yang nilainya 100, tadi juga 5, dibuat seperti itu. Kemudian keseluruhan itu dinamakan dengan diagram batang. Untuk yang B adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran kita buat dari data yang tadi anak-anak. Itu yang nilainya 50, kan tadi 5 siswa. Kemudian untuk yang B, diagram lingkaran. Jumlah siswa yang mengikuti ulangan adalah, kita jumlah anak-anak ya, dari data yang itu tadi, kita jumlah seluruhnya, sehingga 5 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5, itu kan 60. Nah jumlah siswa itu menentukan besarnya sudut. Kemudian kita buat lingkarannya anak-anak. Satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat ya. Jadi kalau kita akan menentukan yang nilainya 50 itu berapa derajat, caranya yang nilainya 50 tadi kan 5 dibagi jumlah seluruh siswa yang ikut ulangan.
Itu kan berarti 5/60 kali 360 derajat. 360 derajat dibagi 60 itu kan 6 derajat ya. Jadi 6 derajat kali 5 sama dengan 30 derajat. Untuk yang lainnya juga sama ya anak-anak. Kemudian yang C, diagram gambar atau piktogram. Penyajian data dengan diagram gambar adalah sebagai berikut anak-anak. Untuk yang gambar orang, jadi satu orang, itu mewakili 5 siswa ya. Jadi gambar satu orang mewakili 5 siswa. Begitu anak-anak. Jadi siswa dengan nilai 50 tadi kan 5 orang, 5 siswa ya. Jadi digambarkan dengan gambar satu orang dan seterusnya itu ya. Untuk yang D, diagram garis. Data yang masih di atas tadi anak-anak, itu tadi yang nilainya 50, itu kan ada 5, kita buat titiknya itu di situ. Kemudian yang nilainya 60, itu kan ada 15. Jadi kita hubungkan anak-anak titik satu dengan lainnya sehingga membentuk garis itu ya. Jadi titik-titik yang ada itu kita hubungkan sehingga membentuk garis. Nah, garis itulah yang dinamakan dengan diagram garis. Contoh latihan soal-soal. Contoh 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penelitian tentang hasil ujian sekolah SMP di Kabupaten Cilacap. A. Tentukan populasinya. B. Bagaimana cara pengambilan sampelnya yang efektif? Penyelesaian. A. Populasinya adalah seluruh siswa SMP di Kabupaten Cilacap yang mengikuti ujian sekolah. B. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sebagian data nilai ujian sekolah siswa SMP di Kabupaten Cilacap. Contoh 2. Untuk melakukan penelitian mengenai tingkat pencemaran sebuah sungai Y akibat limbah industri. Tentukan A. populasinya, B. sampelnya. Penyelesaian. A. Populasinya adalah seluruh air yang ada di sungai Y. B. Sampelnya adalah beberapa botol air sungai Y yang diambil dari beberapa tempat yang berbeda. Contoh 3. Tabel data di bawah adalah menunjukkan banyak kendaraan yang lewat di suatu jalan tertentu selama 1 jam. Ini jenis kendaraannya itu bis kota ada 10, sepeda motor 16, sepeda 20, dan mobil pribadi 12. Buatlah diagram batang dari data di atas. Penyelesaian. Jumlah kendaraan yang lewat. Kemudian cara membuat diagram batangnya adalah yang dari kiri ke kanan, ini adalah nama kendaraan anak-anak. Kemudian yang dari bawah ke atas, ini kan jumlah kendaraan ya. Jadi untuk membuat diagram batangnya, bis kota tadi kan 10, kita buat persegi panjang setinggi 10. Sepeda motor 16, berarti kita buat persegi panjang setinggi 16. Lalu yang sepeda itu 20, jadi kita buat persegi panjang setinggi 20. Mobil pribadi setinggi 12. Begitu anak-anak. Jadi itulah yang dinamakan diagram batang. Untuk yang contoh keempat anak-anak, diketahui tabel data suhu badan seorang pasien tercatat sebagai berikut. Pada pukul 6 itu 36 derajat Celcius, pukul 7 30 derajat Celcius, ya. Kemudian dan seterusnya sampai di pukul 12 itu 39 derajat Celcius. Buatlah diagram garis dari data di atas. Penyelesaiannya, kita buat dulu anak-anak. Garis yang dari kiri ke kanan itu kan menunjukkan waktu ya. Kemudian yang dari bawah ke atas itu menunjukkan suhu dalam derajat Celcius. Nah, tadi pada pukul 6 pada pukul 6 itu kan 36 derajat Celcius.
Kemudian pada pukul 7, 37 derajat Celcius. Ya, kemudian pada pukul 12 itu kan 39 derajat Celcius. Nah, titik-titik itu kita hubungkan ya sehingga membentuk garis ya. Jadi titik-titik satu dengan lain itu saling dihubungkan sehingga membentuk garis. Nah, keseluruhan itulah yang dinamakan dengan diagram garis. Demikian anak-anak penjelasan pada pagi hari ini. Semoga kalian paham ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.